Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stevi Aribowo dengan nomor pokok mahasiswa 18130230049, mahasiswa Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kimia Sekolah kelas 11. Adapun kompetisi dasar dan indikatornya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana? Sudah siap belum untuk belajar pada pagi hari ini? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Apakah ada yang masih ingat kita belajar tentang apa kemarin? Tentang teori asam basa Arrhenius, Pak. Baiklah kalau begitu. Sekarang Bapak mau bertanya mengenai materi sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat pengertian tentang asam basa menurut Arrhenius? Saya, Pak. Ya, kamu. Asam adalah zat yang dapat melepas ion H+ dalam pelarut air, sedangkan basa adalah zat yang dapat melepas ion OH- dalam pelarut air. Ya, benar. 100 buat kamu. Sekarang coba amati wacana di bawah ini. Dari wacana di atas, apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak, bagaimana Bronsted-Lowry menentukan asam atau basa dari reaksi tersebut? Baik, pertanyaan yang bagus. Untuk menjawabnya, mari lihat persamaan reaksi berikut. Dari persamaan reaksi tersebut, apa yang terjadi pada HCl? Ion H+ dari HCl hilang, Pak, menjadi Cl-. Dari persamaan reaksi tersebut, apa yang terjadi pada NH3? Saya, Pak, NH3 mendapatkan ion H+ dari HCl sehingga membentuk NH4+. Manakah spesies yang termasuk asam dan manakah yang termasuk basa? A few moments later. Tidak tahu, Pak. Jika diamati dari reaksi tersebut, terjadi serah terima ion H+, bukan? Pak, saya baru paham. Jadi, asam adalah zat yang bertindak sebagai pendonor ion H+, sedangkan basa adalah zat yang bertindak sebagai penerima ion H+. Ya, jadi menurut Bronsted-Lowry, asam merupakan zat yang bertindak sebagai pendonor atau pemberi proton, dan basa merupakan zat yang bertindak sebagai penerima atau akseptor proton. Ada yang ditanyakan lagi dari reaksi tersebut? Pak, saya mau bertanya. Lalu bagaimana sifat dari NH4+ dan Cl-? Apakah dari kalian yang dapat menjawab pertanyaan dari teman kalian? A few moments later. Kalau tidak ada yang bisa menjawab, baik, setiap kali asam berlaku sebagai pendonor proton, sekaligus akan membentuk basa konjugasi, yaitu basa pasangan yang berasal dari asam Bronsted-Lowry. Sebaliknya, setiap kali basa berlaku sebagai penerima proton, sekaligus membentuk asam konjugat, yaitu pasangan asam yang berasal dari basa Bronsted-Lowry. Hal ini dinamakan dengan asam basa konjugasi. Dari apa yang Bapak jelaskan barusan, adakah yang dapat menjawab pertanyaan dari teman kalian tadi? Saya, Pak, ingin menjawab. Pada reaksi HCl dengan NH3, NH4+ bersifat sebagai asam karena merupakan konjugat dari NH3
yang bersifat basa, sedangkan Cl- adalah basa karena merupakan konjugat dari HCl yang bersifat asam. Ya, benar. Adakah yang bisa menyebutkan kelebihan teori asam basa Bronsted-Lowry bila dibandingkan teori asam basa Arrhenius? Teori asam basa yang ditemukan oleh Bronsted-Lowry lebih luas, Pak, dibandingkan dengan teori Arrhenius, karena teori Arrhenius hanya terbatas dalam pelarut air. Ya, benar sekali. Sekarang, siapa yang bisa menuliskan reaksi antara NH3 dengan BF3 di papan tulis? Saya, Pak. Dapatkah kamu jelaskan bagaimana mengetahui sifat dari BF3 dan NH3 tersebut menggunakan teori asam basa yang baru kita pelajari? Tidak bisa, Pak, karena tidak menunjukkannya adanya donor atau aseptor proton, seperti teori asam basa Bronsted-Lowry yang baru kita pelajari. Ya, benar sekali. Dari reaksi tersebut tidak menunjukkan adanya penerimaan atau donor proton. Dari apa yang telah kalian pahami dari reaksi tersebut, apa yang kalian dapat katakan mengenai teori asam basa Bronsted-Lowry? Reaksi tersebut menunjukkan kelemahan dari teori asam basa Bronsted-Lowry, Pak, di mana ada senyawa yang bersifat asam atau basa, namun tidak menunjukkan adanya transfer proton. Ya, benar. Lalu bagaimana, Pak, kita mengetahui sifat dari NH3 dan BF3 bila tidak dapat ditinjau dari teori asam basa Bronsted-Lowry, Pak? Dari keterbatasan dalam menjelaskan reaksi asam basa tanpa melibatkan proton H+, maka dikembangkan konsep asam basa baru yang kita kenal sebagai teori asam basa Lewis. Pak, bagaimana Lewis menjelaskan konsentrasi asam basanya? Sebelum kita membahas tentang asam basa Lewis, adakah yang dapat menggambarkan struktur Lewis dari senyawa yang terbentuk dari reaksi antara NH3 dengan BF3? Saya, Pak. Jadi, apa yang terjadi pada NH3 dan BF3 dilihat dari struktur Lewisnya? NH3 memberikan pasangan elektron bebas pada BF3, sedangkan BF3 menerima pasangan elektron bebas dari NH3, Pak, sehingga terbentuk NH3 BF3. Jadi, dari penjelasan teman kalian, apakah sudah tahu manakah yang merupakan asam Lewis dan manakah yang merupakan basa Lewis? Belum, Pak, masih belum paham. Jadi, jika masih belum paham, adakah yang dapat menggambarkan struktur Lewis dari senyawa yang terbentuk dari reaksi antara BF3 dan PCl3? Saya, Pak. Jadi apa yang terjadi pada BF3 dan PCl3 dilihat dari struktur Lewisnya? PCl3 memberikan pasangan elektron bebas pada BF3, sedangkan BF3 menerima pasangan elektron bebas dari PCl3, sehingga terbentuk PCl3 BF3, Pak. Dari kedua contoh tadi, apakah persamaan keduanya? Terjadi setelah terima pasangan elektron bebas, Pak. Jadi dari penjelasan kedua contoh tadi, apakah sudah tahu manakah yang merupakan asam Lewis dan manakah yang merupakan basa Lewis? Jadi spesies yang memberikan atau menurunkan pasangan elektron bebas maka disebut sebagai basa, Pak. Dan spesies yang menerima pasangan elektron bebas disebut sebagai asam, Pak. Ya, benar. Sekarang dari kedua reaksi tadi, adakah yang dapat menyimpulkan asam basa dari teori Lewis? Saya, Pak. Ya. Silakan. Asam itu yang menerima atau reseptor pasangan elektron bebas, sedangkan basa yang merupakan donor atau pasangan elektron bebas, Pak. Ya, benar. Sekarang sudah paham mengenai asam basa menurut Lewis? Iya, Pak, paham. Adakah hal yang ingin ditanyakan lagi sebelum Bapak tutup pembelajaran pada pagi hari ini? Tidak, Pak. Baiklah kalau begitu, untuk tugas kalian di rumah coba kerjakan buku cetak kimia kelas 11 halaman 218. Bapak akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.